Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita kembali bertemu di channel untuk belajar matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai barisan bilangan. Nah, ini seperti mengulang kembali materi pada waktu kita di SMA ya, ada barisan dan deret. Nah, kita awal dari barisan terlebih dahulu. Prinsip-prinsip baris dan deret itu banyak diterapkan untuk menelaah perilaku bisnis dan ekonomi. Jadi dalam bidang bisnis, bidang ekonomi, ada beberapa teori-teori barisan dan deret yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perhitungan di sana nanti. Nah, prinsip deret hitung itu banyak diterapkan dalam menganalisis perilaku perkembangan di pasar. Barisan sendiri adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Dalam hal ini ada aturan yang jelas yang menghubungkan antara bilangan satu dengan bilangan berikutnya. Nah, bilangan-bilangan yang tersusun ini disebut dengan istilah suku. Dimulai dari suku pertama, kedua, sampai dengan suku ke N nanti. Perubahan di antara suku-suku ini ada aturannya. Nah, sekarang sebagai pengantar diberikan 4 buah barisan semacam ini. Coba apa bilangan berikutnya atau suku berikutnya? Yang A 1, 3, 5, 7. Yang B 10, 8, 6, 4. C 1, 2, 4, 8. Kemudian yang D 2, 5, 4, 10, 6, 15. Nah, untuk A, B, C saya pikir sangat mudah sekali. Nomor A, kita lihat hasilnya. Oke, betul ya. Yang A itu jawabnya adalah 9. Karena bilangannya ditambah 2. Tambah 2 jadi 3, ditambah 2 jadi 5, 5 tambah 2 jadi 7, 7 tambah 2 jadi 9. Istilahnya ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Kemudian untuk soal yang B, 10, 8, 6, 4 berikutnya adalah 2. Caranya kita kurangi dengan 2. Kalau ini diteruskan berarti setelah 2 adalah 0, min 2, min 4, dan seterusnya. Kemudian yang C, betul jawabnya adalah 16 dikalikan dengan 2. 1 kali 2 itu 2, 2 kali 4 itu 8, 8 kali 2 16, terusannya berarti 32, 64, dan seterusnya. Nah, sedikit berbeda untuk bagian D. Untuk bagian A, B, maupun C, ini sudah akrab atau sering kita pelajari waktu di SMP maupun di SMA. Nah, untuk bagian D, ada sesuatu yang berbeda. Selama kita bisa menyebutkan aturan dan berlaku secara urut, maka kita bisa menentukan suku berikutnya. Di sini ada angka 2, 5, 4, 10, 6, 15. Bukan dijumlahkan atau dikalikan, tapi ternyata kita bisa mengidentifikasi. Suku pertama 2, suku ketiga 4, suku kelima 6. Pada suku ganjil 1, suku ketiga, suku kelima itu ternyata adalah kelipatan 2. Sementara pada suku genap yaitu suku kedua, suku keempat, suku kelima, nanti pada suku ketujuh itu adalah kelipatan 5. Sehingga setelah 15 jawabnya adalah 8. Berasal dari 6 ditambah 2. Sementara setelah 8 kalau kita teruskan berarti 15 ditambah 5, jawabnya adalah 20. Jadi bentuk-bentuk barisan semacam ini akan sering dipakai apalagi ketika kita menjumpai tes potensi akademis. Pada umumnya deret dan barisan dibedakan menjadi 2 macam. Sehingga mudah untuk penganalisisan lebih lanjut, yaitu yang namanya deret hitung atau deret aritmetika dan deret ukur atau deret geometri. Baris dan deret itu sesuatu yang berpasangan, tetapi sebenarnya artinya berbeda. Kalau kita melihat bilangan semacam ini namanya barisan, bukan deret. Ini hanya barisan. Dikatakan deret manakala kita akan menjumlahkan. Misalkan ini nanti kita menghitung 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, itu namanya adalah deret ya. Nah, sekarang kita mulai. Pertama adalah barisan aritmetika. Nama lainnya orang mengatakan sebagai baris hitung, itu adalah suatu baris yang merupakan
yang perubahan suku-sukunya itu berdasarkan penjumlahan terhadap suatu bilangan tertentu, atau kita tambahkan atau kita kurangi dengan bilangan tertentu. Nah, penambahan atau pengurangan yang tetap itu nanti istilahnya adalah pembeda atau beda. Contoh misalkan kita punya 1, 4, 7, 10. Ini kan selalu sama bedanya. 3 kan? 3, sehingga bedanya atau penambahannya adalah 3. Tambah 3, tambah 3, dan seterusnya. Ini kalau diteruskan berarti 19. Setelah 19 adalah 22. Pada soal nomor 2, 90, 80, 70. Nah, jelas di sini bedanya adalah 10, tapi bukan dijumlahkan, melainkan dikurangi. Sehingga pembedanya dituliskan sebagai min 10. 90 ditambah min 10 atau 90 kurangi 10, 80. Dengan proses yang berulang kita dapatkan 70, 60, 50, 40, nanti 30, 20, dan seterusnya. Secara umum, rumus dari barisan aritmetika, maaf ini UN ya, A tambah N-1 kali B, di mana A itu suku pertama, B itu pembeda, N itu suku. Maaf ini UN bukan SN. Misalkan sebuah gedung bioskop banyaknya kursi pada baris paling depan adalah 15. Banyaknya kursi pada baris belakangnya selalu lebih 3 dari baris di depannya. Berarti setelah 15 adalah 18. Nah, berapakah banyak kursi pada baris ke-12? Nah, pada ilustrasi ini. Paling depan 15, belakangnya tambah 3, berarti 18. Nah, pada baris ke-12 dari depan berapa kursinya? Kita hitung menggunakan rumus semacam ini. A15, 18, 21, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan bahwa A itu suku pertamanya adalah 15. Kemudian B itu bedanya. 15 ke 18 tambah berapa? Berarti B-nya berapa? B-nya adalah 3. Yang ditanyakan itu baris ke berapa? 12, berarti tulis U12. N-nya di sini 12. Maka pada rumus N-nya pun kita ganti 12. 15 itu A-nya ditambah 12 min 1 kalikan B. Bedanya adalah 3. Diperoleh 15 tambah 11 kali 3. 15 tambah 33, 48 kursi. Nah, sekarang pada barisan geometri, kita langsung menggunakan rumus yang sudah ada tanpa kita buktikan. Pembuktiannya silahkan cari referensi yang lain. UN itu A kali R pangkat N-1. Yang membedakan dengan barisan aritmetika adalah yang menjadi pembedanya di sini diistilahkan rasio atau pengganda. Suku pertama tetap kita tulis sebagai A, suku terakhirnya UN, suku banyaknya suku N sama, tetapi yang menjadi pembeda antara satu suku dengan suku berikutnya kita beri nama R atau rasio karena kita menggunakan perkalian. Kita langsung menggunakan penerapan. Jika ada 3 suku berurutan pada barisan geometri dinyatakan dalam bentuk semacam ini. Ya, 2x min 5, x min 4, min 3x plus 10. Ini barisan geometri, maka nilai x-nya berapa begitu. Nah, kalau ini barisan geometri, maka berlaku bahwa 2x min 5 kali sesuatu itu sama dengan x min 4. Nah, x min 4 kali sesuatu itu berarti min 3x plus 10. Maka berlaku bahwa jika kita punya 3 suku berurutan pada barisan geometri, misalkan U1, U2, U3, maka berlaku bahwa U2 kuadrat tengahnya ini sama dengan perkalian dari kedua suku di sampingnya, U1 kali U3. Sehingga dari soal di depan, suku kedua adalah x min 4, berlaku x min 4 kuadrat sama dengan suku pertama kali suku kedua. Ini kita uraikan menjadi x kuadrat min 8x plus 16. Ini kalau kita kalikan menjadi min 6x kuadrat plus 35x min 50. Kita pindah bentuk aljabar ini semua ke ruas kiri, sehingga ruas kanan menyisakan 0. Maka diperoleh x kuadrat ditambah 6x kuadrat menjadi 7x kuadrat. Min 8x dikurangi 35x menjadi min 43x.
16 dikurangi minus 50 menjadi plus 66. Kita faktorkan menjadi 7x min 22 dan x min 3. Artinya kita dapatkan x sama dengan 22 per 7 dan x sama dengan 3. Nah, karena nilai x yang diminta berupa bilangan bulat, maka kita mendapatkan atau kita memilih bahwa x yang dipakai sebagai jawaban adalah 3. Ya, saya kira itu contoh soal tentang barisan bilangan. Dalam hal ini adalah barisan aritmetika dan geometri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.